Halo adik-adik, belajar biologi yuk sama Ibu Yunita. Semoga bisa menambah rasa syukur kalian terhadap Tuhan Sang Maha Pencipta. Hai, Assalamualaikum. Apa kabar adik-adik? Masih bersama Ibu Yunita dalam Kingdom Animalia. Kali ini kita akan membahas tentang nematoda atau cacing gilik. Disimak baik-baik ya. Nah, sekarang kita awali dengan ciri-ciri umum dari cacing gilik ini. Yang pertama, tubuh dari cacing gilik ini simetri bilateral dan triploblastik pseudocelomata. Atau maksudnya hewan ini dia memiliki rongga tubuh yang semu atau rongga tubuhnya tidak dilapisi oleh lapisan mesoderm sepenuhnya ya, walaupun dia triploblastik. Lalu tubuhnya tidak bersegmen, bagian luar tubuhnya ditutupi oleh selapis kutikula ya. Lalu cacing film nematoda ini antara cacing betina dan cacing jantannya memiliki ukuran yang berbeda, di mana cacing betina berukuran lebih besar daripada cacing jantan. Nanti Ibu tampilkan gambarnya ya. Lalu hidupnya bebas dalam air, tanah, atau sebagai parasit dalam tubuh makhluk hidup. Nah, reproduksinya secara seksual karena alat kelamin jantan dan alat kelamin betinanya terpisah. Tuh ya. Nah, itu reproduksinya. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam film ini? Yaitu pertama ada Ascaris lumbricoides atau kita kenal dengan cacing gelang. Dua, ada Ankylostoma duodenale atau cacing tambang. Tiga, Enterobius vermicularis atau cacing kremi. Dan keempat, Wucheria bancrofti atau cacing filaria. Nah, ini tampil gambar jantan dan betinanya yang berbeda ukuran. Oke, selanjutnya kita akan lihat contoh daur hidup dari salah satu spesies. Ibu ambil cacing gelang atau cacing perut ya, Ascaris lumbricoides. Nah, siklus hidup cacing ini, Ibu tampilkan dalam bentuk gambar kayak gini ya. Nah, siklus hidupnya diawali dari mulai telur yang dihasilkan dari proses fertilisasi antara cacing jantan dan betina di dalam usus penderita. Nah, hasilnya adalah telur yang dikeluarkan bersama feses. Nah, ketika telur keluar bersama feses masih belum infektif ya. Nah, jika suhu optimum dan berada pada tanah yang lembab, maka telur tersebut akan berubah menjadi telur yang infektif atau terdapat larva yang berkembang di dalam telur. Nah, kemudian mengalami proses embrionisasi pada suhu yang atau lingkungan yang sesuai. Nah, jika tertelan, manusia dapat terinfeksi, tertelan lewat makanan atau minuman misalnya ya. Nah, nanti akan masuk ke dalam usus lagi. Nah, di dalam usus halus akan keluar larva kecil namanya larva rhabditiform. Lalu akan mengikuti aliran darah karena nanti masuk di pembuluh darah usus ya, dialirkan ke paru-paru sampai akhirnya masuk ke faring. Di faring terjadi rangsangan mekanisme batu dan masuklah ke bagian saluran cerna, masuk lagi ke usus. Begitu seterusnya. Selanjutnya Ibu kasih contoh lagi nih, siklus hidup spesies yang lain ya. Ibu ambil contoh cacing filaria atau Wucheria bancrofti. Nah, cacing ini yang menyebabkan penyakit kaki gajah ya. Nah, siklus hidup cacing filaria ini melibatkan dua fase karena dia dibawa oleh nyamuk ya, makanya ada fase dalam tubuh nyamuk dan ada fase dalam tubuh manusia. Nah, nyamuk pembawanya ini biasanya bisa dari genus Mansonia, Culex, Aedes, bisa juga Anopheles ya. Nah, ketika nyamuk ini menggigit manusia, nah maka larva yang berada dalam nyamuk pada fase stadium 3 akan masuk ke kulit. Ya, dalam kulit
manusia akan berkembang menjadi cacing dewasa. Nah, cacing dewasa ini akan berada dalam saluran kelenjar limfa dan mereka melakukan kopulasi atau perkawinan. Nah, perkawinan ini akan melahirkan mikrofilaria nih melalui proses ovovivipar ya. Nah, sesuai dengan sifat periodisitasnya, maka si mikrofilaria ini akan berada di daerah tepi, jadi di bagian darah permukaan gitu. Nah, inilah tumpukan mikrofilaria ini yang bisa menyumbat pembuluh sehingga aliran cairan tidak mengalir dengan lancar sehingga menyebabkan kaki bengkak. Nah, disebut kaki gajah gitu ya. Itu tumpukan mikrofilaria. Nah, jika ada nyamuk lagi yang menggigit tubuh si penderita, maka nanti mikrofilaria yang tadi akan terhisap masuk ke dalam nyamuk lagi, kemudian sampai di dalam lambung nyamuk. Nah, ketika di lambung nyamuk, maka mikrofilaria tersebut akan melepaskan sitnya. Jadi si mikrofilaria itu memiliki sit atau kayak sarung gitu ya. Nah, setelah itu dia akan menembus bagian dinding usus nyamuk. Nanti dia akhirnya masuk menuju ke otot-otot toraks nyamuk. Ngapain dia di sana? Nah, dia si mikrofilaria itu akan mengadakan metamorfosis. Nah, proses metamorfosis ini membuat mikrofilaria tadi tumbuh menjadi larva stadium 1. Lalu tahap selanjutnya berubah lagi menjadi stadium 2 dan berubah akhirnya pada stadium 3. Nah, pada stadium 3 inilah jika digigit nyamuk akan kembali lagi. Baiklah adik-adik, demikianlah pembahasan mengenai filum nematoda. Nah, semoga bisa kalian pahami dan bermanfaat ya. Jangan lupa untuk terus menyaksikan video-video materi belajar bersama Ibu Yunita. Dan akhir kata Ibu ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.